warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu mendapatkan limpahan rahmat dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita, pelajaran kita tentang filsafat hukum Islam. Jadi pada bagian terdahulu kita sudah membahas tentang orientasi ke dunia filsafat. Itu maknanya adalah kita ingin memberikan pandangan dasar tentang bagaimana sesungguhnya filsafat itu tidak bertentangan dengan agama, dan bahkan di dalam memahami ajaran agama, ajaran-ajaran tertentu yang memerlukan pemikiran, yang memerlukan refleksi akal, mau tidak mau harus menggunakan filsafat sebagai sebuah metode. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang tujuan hukum Islam. Nah, teman-teman sekalian, tentu teman-teman semuanya sudah mengikuti ya dari perkuliahan-perkuliahan terdahulu atau dari bacaan-bacaan. Ya, mudah-mudahan tetap membaca ya, meskipun sekarang kondisi dunia seperti sekarang ini, tapi tetap membaca, jangan sampai tidak membaca. Dari bacaan-bacaan kita lalu menemukan tentang tujuan hukum Islam. Semua yang ada di dunia ini diciptakan pastilah dengan tujuan tertentu. Barang-barang yang diciptakan oleh manusia saja itu ada tujuannya, apalagi hal yang diciptakan oleh Allah. Nah, lalu apakah tujuan hukum Islam itu? Ini yang akan kita pelajari. Nah, secara umum tujuan hukum Islam itu disebut dengan maqasidus syariah, maqasidut tasyri' atau maqasidus syar'iyah. Macam-macam istilah yang digunakan ya. Jadi ada tiga itu. Tapi pada dasarnya semua merujuk kepada hal yang sama. Gitu. Maka maqasidus syariah itu artinya adalah tujuan syariah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum sampai ke situ, mari kita ikuti satu pandangan dasar ya, yang dari situ lalu kita akan mengetahui bahwa maqasidus syariah itu adalah sebuah dimensi filosofis dalam hukum Islam. Sehingga kalau kita mempelajari maqasidus syariah dalam kerangka perkuliahan filsafat hukum Islam, itu saya kira juga sesuatu yang sangat pas. Nah, saya ingin memulai pembahasan tentang maqasidus syariah itu dengan mengutip sebuah buku yang ditulis oleh seorang pengkaji maqasid yang sangat populer belakangan ini. Nah, kalau teman-teman mengikuti sekali lagi perbincangan atau perkembangan teori-teori atau perkembangan pembahasan teori-teori hukum Islam oleh para sarjana modern atau kontemporer, pastilah teman-teman akan mengenal seorang sarjana yang bernama Jasir Audah. Nah, Jasir Audah mendekati teori maqasid dengan sebuah pendekatan baru yang ia katakan sebagai pendekatan sistem. Nah, itu terlalu advance untuk kita bahas di sini karena ini adalah studi permulaan tentang maqasidus syariah. Maka yang ingin saya kemukakan adalah yang ingin saya kutip dari Jasir Audah itu adalah sebuah buku yang dia beri judul Al-Maqasid The Beginner. Nah, itu. Jadi studi permulaan untuk maqasid syariah. Nah, gambarannya begini. Dia memulai bahasanya itu dengan menceritakan seorang bapak dan seorang anak. Jadi, seorang bapak dan seorang anak yang berdialog tentang lampu merah. Nah, gitu, lampu merah. Lampu merah biasa saja sebenarnya bagi kita ya, karena itu bagian dari kehidupan rutin yang kita hadapi selalu kalau kita pergian atau berada di jalan raya begitu ya. Itu hal yang biasa dalam kehidupan. Tapi oleh Jasir Audah, perbincangan seorang anak dan bapak tentang lampu merah ini dijadikan sebagai pintu masuk untuk menjelaskan tentang maqasidus syariah. Apa perbincangannya?
Di dalam buku itu disebutkan, Jasir Audah menyebutkan seorang anak bertanya kepada bapak. Nah, ini kayak judul lagu. Ini bertanya kepada bapaknya, "Bapak, kenapa kalau berada di lampu merah kita harus berhenti?" Nah, gitu. Itu kan sebenarnya pertanyaan sepele. Bapaknya kemudian mengatakan, ya supaya tidak ditilang polisi. Kenapa kita harus berhenti di lampu merah? Kemudian sang bapak menjawab, supaya tidak membahayakan orang lain. Nah, gitu. Supaya tidak membahayakan orang lain. Jadi pertanyaan atau dialog antara bapak dan anak tentang lampu merah itu begini. Seorang anak bertanya kepada bapaknya, "Pak, kenapa kita harus berhenti pada saat lampu merah?" Nah, gitu ya. Pertanyaan ini kan kayaknya gampang. Karena dianggap gampang itu, lalu si bapak menjawab dengan nada sedikit ya menggurui gitu ya, karena bapak ke anak. Santai aja dia mengatakan, ya karena lampu merah telah menyala dan warna merah dalam lampu lalu lintas itu artinya harus berhenti, ya kita harus berhenti gitu. Tetapi rupanya jawaban itu tidak melegakan si putri atau si anak. Lalu dia balik bertanya lagi, memangnya kenapa harus berhenti? Nah, gitu. Lalu dijawab lagi, agar tidak ditilang polisi. Itu agar tidak ditilang polisi. Kemudian jawaban itu tentu tidak melegakan, masa hanya karena begitu gitu ya. Maka bertanya lagi lah si anak ini karena tidak puas tadi. Lalu mengapa Pak polisi harus menilang orang? Nah, gitu. Ya karena orang ini melanggar hukum kan gitu kira-kira. Tapi si bapak menjawab, karena berjalan pada saat lampu merah sedang menyala itu dapat membahayakan orang lain. Nah, gitu ya. Ini mulai masuk ini pertanyaan ini jawabannya gitu. Nanti bertanya lagi si putri ini, si anak ini. Tapi kenapa gitu? Tapi kenapa begitu? Maka rupanya pertanyaan-pertanyaan yang berjenjang itu menjadikan si bapak berpikir keras, lalu dia mengatakan, ya begitulah aturannya gitu lah. Tapi menurut dalam cerita Jasir Audah itu begini, si bapak ini sebenarnya bisa saja menjawab dengan sederhana dan selesai, ya memang begitu aturannya gitu. Tapi rupanya tidak. Kemudian dia bercerita atau memberi jawaban yang lebih filosofis, yaitu dia mengatakan, ya karena kita ini tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, gitu. Tidak boleh membahayakan orang lain, sebagaimana kita juga tidak mau mendapatkan bahaya dari orang lain. Maka kira-kira dia menjawab, kita tidak boleh membahayakan orang lain karena kita tidak ingin dibahayakan oleh orang lain gitu. Nah, maka pertanyaannya itu, maukah kamu dibahayakan oleh orang lain? Nah, lalu si bapak mengatakan lagi, demikian pula orang lain tidak suka dibahayakan. Karena si putri ketika ditanya, apakah kamu suka kalau dibahayakan orang lain, menjawab tidak itu. Maka bapaknya mengatakan, ya sama saja, orang lain juga tidak mau dibahayakan. Nabi Muhammad bersabda, si bapak mengemukakan sebuah hadis, yaitu mengapa cintailah orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi sebenarnya ada kearifan, ada falsafah di situ. Kalau kita ingin orang lain memperlakukan kita, kalau kita ingin diperlakukan begini begitu oleh orang lain, maka sebenarnya jawabannya adalah perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh mereka itu. Oke teman-teman, kita berhenti dulu di cerita ini ya. Tapi mari kita analisis. Kalau menurut istilah Jasir Audah itu jenjang-jenjang pertanyaan ini mari kita analisis. Jenjang pertama tadi itu adalah mengapa kita harus berhenti di lampu merah. Mengapa kita harus berhenti gitu ya. Awalnya begitu. Kemudian si bapak menjawab, ya karena lampu merah telah menyala
dan lampu menyala itu adalah tanda berhenti. Ini sebuah jawaban yang paling elementer. Ini kira-kira kalau kita bawa ke dalam konteks agama Islam, ada pertanyaan. Ada kecil misalnya bertanya, kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus sholat? Jawabannya mungkin ya karena adzan sudah berkumandang. Gitu kan, itu tadi. Karena adzan sudah berkumandang. Berarti pada level yang paling mendasar, perbincangannya ini memang menyangkut simbol gitu ya. Lampu merah itu kan simbol. Tapi rupanya jawaban yang bersifat simbolik saja itu tidak memuaskan gitu. Lalu ditanya lagi, kenapa begitu? Si bapak menjawab, supaya tidak ditilang polisi. Bagaimana kita menganalisis jawaban ini? Ya, jawaban ini sudah mulai mengandung makna filosofis pada satu tingkat. Ya kan, supaya tidak ditilang polisi. Karena kalau ditilang polisi kan berarti keluar uang. Keluar uang untuk sesuatu yang sangat tidak kita harapkan, itu membuat kita sedih, kecewa, mungkin juga marah gitu. Sudah jawabannya sudah mengandung unsur tujuan. Tetapi masih bersifat elementer tujuannya. Seperti kalau di sholat misalnya tadi, kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus sholat ya? Misalnya gitu ya. Kemudian jawabannya karena adzan telah berkumandang. Ya tapi kenapa harus sholat? Ya supaya kita tidak masuk neraka. Kan begitu. Itu kira-kira analoginya sama, supaya tidak masuk neraka. Tapi kan jawaban itu tidak memuaskan bagi seorang anak kecil. Kemudian ditanya, jawaban berikutnya adalah, lah emang kenapa polisi harus menilang orang? Nah, kan begitu pertanyaannya tadi. Lalu si bapak mengatakan, karena berjalan pada saat lampu merah itu membahayakan orang-orang. Makin dalam. Ini level filosofinya makin dalam. Maka seperti sholat. Kenapa kita harus sholat? Karena kalau tidak sholat masuk neraka, kan begitu. Untuk jawaban kepada anak kecil. Lalu anak bertanya lagi, siapa yang masuk, misalnya nanti oleh malaikat dimasukkan ke neraka, atau Allah nanti dibalas oleh Allah dengan neraka. Mungkin kalau kita analogikan dengan pertanyaan si anak ini tadi, dia bertanya lagi, apakah malaikat dan Allah itu suka memasukkan orang ke dalam neraka? Nah, kan gitu. Itu kan berarti pertanyaan-pertanyaan yang berjenjang. Kemudian bagaimana kita analogikan dengan sholat? Karena bukan begitu. Lalu karena kita ini sudah mendapatkan banyak nikmat dari Allah. Dari bangun, tidur, sampai tidur lagi, sepanjang hari, itu banyak sekali kenikmatan yang kita peroleh dari Allah. Misalnya oksigen yang kita hirup tanpa membayar. Berapa itu kalau di total di rumah sakit, dalam keadaan sakit kita memerlukan oksigen dan seterusnya. Nah, itu berarti mulai filosofis yang kemudian ujungnya tadi itu adalah membahayakan. Apakah kamu ingin dibahayakan atau membahayakan? Nah, jadi teman-teman, jenjang-jenjang pertanyaan tadi itu yang dimulai dengan mengapa yang berturut-turut itu tidak lain adalah pertanyaan tentang maqasidus syariah. Nah, pertanyaan mengapa yang bertingkat-tingkat tadi itu adalah pertanyaan lazim para filosof, yang tidak lain adalah merupakan pengkajian tingkatan maqasidus syariah yang dilakukan oleh para ulama. Nah, gitu. Para ahli fikih mengatakan begitu. Bertanya tentang mengapa. Maka kalau tidak ada pertanyaan mengapa, justru kita tidak memperoleh tujuan yang sesungguhnya. Karena itulah pada materi terdahulu kita bicara tentang hakikat filsafat, itu salah satunya adalah berusaha masuk ke dalam konteks yang sangat mendalam atau hakikat dari segala sesuatu. Nah, kemudian seiring dengan pertanyaan mengapa tadi itu, menurut Dasir Audah, kita akan mencapai tingkat kemaslahatan dan kemanfaatan bersama. Nah, gitu. Seperti perhatian kita terhadap orang lain, sebagaimana kita ingin orang lain memperhatikan kita. Nah, karena itu pada akhirnya
pertanyaan yang terus-menerus tentang mengapa itu pada dasarnya akan mengarahkan kita pada tingkat prinsip-prinsip dasar dan akidah-akidah pokok seperti keadilan dan kerahmatan, keadilan Allah dan kerahmatan dari Allah, serta segenap sifat-sifat yang Allah yang lainnya. Nah, karena itu kawan-kawan, dari ilustrasi ini kita bisa masuk ke dalam pembahasan yang lebih substantif bahwa al-maqasid itu adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana, yaitu mengapa. Nah, contoh-contoh lainnya tadi saya sudah memberikan contoh sholat. Maka sekarang contoh lainnya misalnya mengapa kita harus berpuasa. Kalau para mubalik atau para penceramah itu kan mengatakan berpuasa itu melakukan hal yang halal di siang hari tidak boleh. Makan itu kan sesuatu yang halal, itu makan makanan itu. Tetapi pada siang hari di bulan puasa tidak boleh. Nah, mengapa kita harus puasa? Nah, kan gitu. Ada pertanyaan begitu. Kemudian juga mengapa zakat itu merupakan salah satu rukun Islam? Mengapa haji? Nah, gitu. Mengapa berzikir? Mengapa kita harus begini begitu? Intinya pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan di dalam Islam itu selalu ada pertanyaan. Nah, mengapa minum-minuman beralkohol itu tidak boleh walaupun sedikit? Mengapa itu dosa? Nah, itu. Maka sekali lagi dalam rangka ini al-maqasid menjelaskan hikmatut tasyri'. Istilah kalau menggunakan istilah yang lain itu adalah hikmatut tasyri'. Kalau kita ikuti buku yang ditulis oleh Ali Ahmad Al-Jurjawi itu dia menggunakan istilah hikmatut tasyri' wa falsafatuhu. Nah, gitu. Maka ini kita menjadi faham kenapa namanya filsafat hukum Islam. Karena ajaran-ajaran Islam atau hukum-hukum Islam yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam itu punya tujuan yang luar biasa. Nah, tujuan itu adalah falsafah. Nah, karena itu dalam rangka ini juga kita dapat memahami perintah untuk berbuat baik dengan orang lain, dengan tetangga, memberi hormat kepada orang-orang dengan mengucapkan salam, itu pasti semuanya punya tujuan. Nah, hikmah lain dari aturan syariat adalah meningkatkan kualitas diri yang diistilahkan dengan takwa. Dalam rangka ketakwaan itu kita dapat memahami adanya perintah untuk sholat, puasa, dan zikir. Nah, Allah mengatakan bahwa kalau aku perintahkan kalian ibadah, sebenarnya itu kan bukan untuk orang lain tapi untuk dirimu sendiri. Nah, di samping itu al-maqasid juga merupakan kumpulan tujuan-tujuan yang baik yang diperintahkan, yang dengan perintah itu akan dicapai melalui syariat Islam dengan memperbolehkan atau melarang sesuatu atau lain hal. Kemudian misalnya menjaga dan melestarikan nyawa dan kemampuan berakal manusia adalah tujuan dari syariat. Maka dalam kerangka inilah kita dapat mendudukkan pelarangan mutlak apa-apa yang dapat menghalangi kehilangan akal. Nah, jadi sederhananya begitu teman-teman tentang maqasid. Kemudian al-maqasid dapat juga dianggap sebagai sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses tasyri' Islami. Nah, gitu. Seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan sebagainya. Yang tujuan-tujuan dan konsep-konsep itulah yang membentuk sebuah penghubung antara syariat Islam, tasyri' al-Islami, dengan konsep-konsep yang berada dalam kehidupan manusia sekarang ini kan seringkali Islam itu dihubung-hubungkan dengan aneka ragam konsep modern, misalnya hak asasi manusia, bahkan SDGs itu adalah Sustainable Development Goals yang merupakan program dari PBB
untuk pembangunan manusia dan kebudayaan, katakanlah begitu, secara sustainable, secara berkelanjutan. Nah, itu dihubung-hubungkan juga dengan makosid. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, dalam konteks makosid ini ada hal yang ingin saya ceritakan ya sebagai pengalaman dalam pergaulan dengan orang dari berbagai macam agama. Memang ada pertanyaan-pertanyaan kritis yang dihubungkan dengan ajaran Islam. Tidak hanya orang lain agama ya, apalagi orang lain agama, tapi juga orang-orang Muslim sendiri itu juga banyak bertanya kalau melihat ajaran-ajaran Islam yang secara sekilas dianggap itu oleh mereka, sekilas dianggap ini tidak masuk akal. Pengalaman yang saya alami adalah dengan perbincangan saya dengan seorang Rabi Yahudi. Jadi dalam kapasitas saya sebagai International Fellow di King Abdullah bin Abdul Aziz International Center for International Dialogue, for Interreligious and Intercultural Dialogue, namanya KAISID, yang berpusat di Austria. Pada tahun 2017 saya datang ke sana untuk sebuah pelatihan International Fellow tadi itu. Salah satu pesertanya orang Yahudi, Rabi ya, Rabi artinya dia kiainya orang Yahudi. Kurang lebih seminggu berapa ya, pokoknya lumayan lama kami berkumpul. Kemudian dia bertanya kepada saya tentang hukum kisos. Hukum kisos itu adalah hukum yang setimpal. Jadi al-anfu bil anfi, al-udunu bil uduni, yaitu bahwa orang yang membunuh itu ya harus diberi hukuman mati, kan gitu. Istilahnya itu kisos, al-anfu bil anfi, telinga dengan hidung dengan hidung, telinga dengan telinga. Kemudian dia bertanya kepada saya, apakah betul ada ajaran itu di dalam Islam? Saya mengatakan ya, betul. Kemudian dia bertanya, maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya saya bilang al-kisos itu adalah hukum yang setimpal untuk menegakkan jiwa manusia. Karena dia telah mematikan jiwa, maka ya jiwanya harus dimatikan. Kira-kira gitu. Karena Al-Quran juga di tempat lain mengatakan, apabila ada satu orang membunuh seorang muslim, maka dia sama dengan membunuh orang Islam. Dia sama dengan membunuh seluruh manusia. Itu maknanya adalah perlindungan terhadap jiwa. Lalu saya katakan lagi bahwa perlindungan terhadap jiwa itu adalah salah satu tujuan terpenting hukum Islam. Karena itu kalau ada hukum kisos itu adalah tujuannya, satu, jangan main-main dengan jiwa manusia. Tidak ada yang boleh mengambil jiwa manusia kecuali Allah. Dan kalau manusia melakukannya sengaja atau tidak sengaja, atau apalagi sengaja ya, tapi manusia melakukannya, maka hukumannya adalah kisos. Dia bisa menerima argumentasi tentang bahwa Islam, ajaran Islam itu memelihara jiwa, dia bisa menerima. Tetapi dia bertanya lagi, rupanya pengetahuan dia tentang Islam cukup baik. Kemudian dia bertanya kepada saya, tapi yang saya dengar, kata dia ya, tapi yang saya dengar, kalau seorang membunuh seseorang, kemudian keluarganya memaafkan, maka dia tidak jadi dibunuh, tidak jadi dikisos itu. Dan lalu keluarganya harus menerima, si pembunuh itu harus membayar sejumlah denda yang disebut dengan diat. Apa itu juga betul? Lalu saya katakan betul, yang Anda dengar itu betul. Dan dia mengatakan, saya kira di situ ketidakadilan ajaran Islam. Ya, jadi dia mengatakan, saya kira di situ ketidakadilan ajaran Islam. Saya bertanya, di mana ketidakadilannya? Iya, bagi orang yang punya banyak uang, dia akan bisa mempermainkan nyawa manusia dengan membayarnya. Bisa saja orang dibunuh, kemudian keluarganya dikasih uang. Saya bilang, no, tidak semudah itu. Saya debat dengan dia, ini menjelang sarapan di sebuah hotel di Wina di Austria. Kami berdebat. Sarapan, waktunya makan, kami berdebat. Saya bilang, no, not like that. Saya bilang, diat itu bisa dibayarkan manakala keluarganya memaafkan.
Kalau keluarganya tidak memaafkan, bagaimana? Dia mengatakan, ya, tetapi orang yang punya uang bisa memaksakan sebuah keluarga untuk memaafkan dan diberi uang. Berarti kan Islam menghargai itu. Islam menghargai nyawa manusia dengan uang. Wah, ini ya saya nggak tahu ya motif dia bertanya begitu kepada saya, tapi saya menganggap itu adalah pertanyaan tentang makosid syariah. Lalu saya katakan begini, Rabai, namanya Nathan. Begini Rabai Nathan. Somebody kill somebody. Jadi kalau ada seorang membunuh seseorang, kemudian keluarganya memaafkan, maka dia terbebas dari hukuman kisos. Akan tetapi dia berkewajiban membayar denda. Now, how much is the fine? Berapa banyak dendanya? It depends. Saya bilang, it depends on the agreement of two families, atau ya between the two parties. Saya katakan, ya itu tergantung kesepakatan dua pihak. Kalau keluarganya mengatakan sekian, ini sekian, setuju, bayar. Itu tidak bermaksud menghargai nyawa manusia dengan uang, saya bilang. Tetapi betapapun memaafkan itu selesai perkara, memaafkan itu persoalan bisa selesai, tetapi ada dua pelajaran di situ. Forgiveness is something very big in Islam. Jadi not only in Islam but in human society, in human life, forgiveness itu sesuatu yang sangat besar. You see? Maaf. Is it easy to forgive somebody? Dia mengatakan, ya, memang memaafkan itu hal besar dalam hidup. Yes, exactly. Saya bilang, seperti itu. Memaafkan itu sesuatu yang sangat besar. Makanya Islam mengatakan, memaafkan itu bagus, tapi yang dimaafkan juga tidak boleh diam. Tapi harus membayar sebuah denda yang disebut dengan diat. Ini tidak bermakna bahwa Islam tidak menghargai nyawa manusia, tetapi ada proses penghargaan terhadap jiwa, ya, tapi pemanusiaan, ya. Dia kalau di kisos itu memang menghargai jiwa, gitu, dalam arti ya kamu sudah membunuh jiwa, tapi menjaga jiwa juga dengan syarat itu sudah ada keikhlasan dari keluarga, itu juga satu hal. Sampai kami berpisah, dia masih belum bisa menerima sepenuhnya falsafah Islam tentang kisos itu. Tapi ya karena waktu kami sangat terbatas di sela-sela training dan kegiatan dialog antar agama yang begitu padat di Austria, sehingga ya tidak banyak yang bisa kita diskusikan. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah bahwa pertanyaan tentang makosid itu pastilah akan kita temukan wherever, whenever, with whoever, with or by whoever. Sebagai seorang muslim, kalau kita pergi ke mana-mana tempat, Anda bergaul secara luas dengan orang dari berbagai macam identitas, pastilah ada pertanyaan tentang itu. Contoh lain, saya ingin memberi contoh lain. Waktu kuliah di ANU, Australian National University di Canberra, ada satu kawan saya dari Jepang. Kuliahnya satu kelas. Kemudian menjelang ya tengah hari, ya tentu tidak bisa disebut duhur untuk mereka, tapi tengah hari bagi seorang muslim itu adalah duhur, ya waktunya sholat. Tapi kita masih punya kelas lagi nanti kira-kira pada jam 2 gitu. Kemudian saya katakan kepada dia, oke, kita pisah dulu, saya akan ke asrama, makan siang, sholat, dan nanti setelah itu kita ketemu lagi di kelas. Ketika saya bercerita tentang sholat itu, dia bertanya, what do you mean by prayer? Saya bilang, yes, prayer is an obligation for a Muslim and I am a Muslim. Lalu dia bertanya, so you have religion? Huh? Jadi kamu itu punya agama itu. Tentu pertanyaan ini menarik, ya. Yang I don't expect such a question. Sebagai seorang Muslim yang katakanlah terdidik dalam tradisi keagamaannya. Bagi orang Indonesia pertanyaan kamu punya agama itu kan sesuatu yang sangat tidak lazim. Tapi kawan saya dari Jepang ini bertanya, so you have religion? Kamu punya agama? Yes, I have religion. Why?
No, 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 no. Dia mengatakan, I don't have any religion and I don't see religion is important for human life. Jadi dia mengatakan, saya tidak punya agama dan saya tidak mengira, saya tidak berpikir bahwa agama itu penting. Ya, coba ini semua kan pertanyaan tentang makosid ya. Lalu dia bertanya, so what is your obligation as a Muslim? Sebagai orang Islam itu apa kewajibanmu? Saya mengatakan, one of my obligations as a Muslim is performing prayers 5 times a day. Ketika saya katakan 5 times a day, 5 times a day, 5 kali sehari. Saya mengatakan, oke, stop. Hang on. When? Ketika saya katakan 5 times a day, itu dia tanya when? Kapan? Saya katakan subuh. Itu before sunrise. Before sunrise itu enak-enaknya orang tidur, kamu bangun tuh. And then this during the day, tengah hari, saya bilang the noon. Yeah. And then later before sunset. Okay, asar ya. And then later after sunset. And then one again before going to bed. Begitu saja saya jelaskan, gimana kan? Dia mengatakan, wah, ini apa ya? Saya tidak sanggup beragama. Lalu dia bertanya, maksudnya apa itu semuanya? Saya ceritakan bahwa manusia itu diciptakan Tuhan, kita perlu mengabdi dan seterusnya. Inti dari cerita saya adalah kita ini pasti akan mengalami perbincangan dengan sesama Muslim atau bahkan dengan non-Muslim dalam kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan seputar apa sebenarnya tujuan ajaran Islam itu. Nah, kalau sudah begitu, maka sebenarnya kita berbicara tentang maqasidus syariah. Ini tidak bisa dihindari. Pastilah kita akan menemukan hal seperti itu. Nah, lalu istilah maqasid itu kita akan bahas lagi. Itu adalah bentuk jamak dari kata bahasa Arab maqsid. Maqsid, mim, qaf, shad, dal, yang menunjukkan arti kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati gitu, yang dijadikan tujuan, yang dimaksudkan, atau bahkan tujuan akhir. Nah, gitu ya. Dalam bahasa Arab ada istilah-istilah lain, tadi sudah saya katakan di awal, tapi kita akan kaji lagi lebih dalam. Ada istilah al-hadaf, tujuan. Kemudian al-ghard, sasaran. Al-matlub, talaba yatlubu, itu artinya meminta ya. Mencari, berarti al-matlub itu hal yang dicari, hal yang diminati. Kemudian ada juga yang disebut dengan ghayah atau tujuan. Nah, jadi sekali lagi itu makna maqasid. Sebagian ulama ya menganggap al-maqasid itu punya makna yang sama dengan al-masolih. Masolih jamak dari maslahah. Karena tujuan hukum Islam itu kan sebenarnya membawa manfaat atau maslahah bagi kehidupan manusia. Misalnya Abdul Malik Al-Juwaini, atau yang kita kenal dengan julukan Imam Al-Haramain, yang wafat pada tahun 1185, adalah ulama pertama yang merumuskan tentang maqasidus syariah dan menggunakan istilah maqasid gitu. Al-maslahah al-amah. Nah, gitu. Al-maqasid dan al-maslahah al-amah. Kemudian Al-Ghazali misalnya, dia murid Al-Juwaini dengan ada masolihul mursalah ke dalam berbagai kategori. Nah, gitu. Juga ada Fakhruddin Ar-Razi. Nah, karena itu kita perlu mengetahui ya dimensi-dimensi di dalam maqasidus syariah itu. Meskipun kita nanti akan membahas tentang
peletak dasar atau siapa-siapa yang berbicara tentang maqasid syariah itu dari zaman ke zaman. Al-maqasid ini menurut Jasir Auda telah mengalami banyak perubahan dari segi klasifikasi yang bergantung kepada dimensi yang dipandang oleh seorang faqih atau ulama. Misalnya ada yang disebut dengan dimensi keniscayaan dasar yang itu 3 ya, daruriyat, hajiyat, tahsiniyat, itu klasik. Kemudian ada dimensi hukum yang berusaha untuk mencapai maqasid, lalu golongan manusia dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat teori klasik tentang maqasid syariah itu 3 tadi itu, 3 level, 3 jenjang, yaitu daruriyat itu sesuatu yang niscaya. Kemudian al-hajiyat artinya kebutuhan yang kalau tidak kita penuhi maka ada hal yang tidak tercapai. Kemudian yang ketiga adalah at-tahsiniyat. Tahsiniyat itu hiasan lah, lebih tepatnya itu kemewahan. Sesuatu yang sebenarnya lebih sebagai hiasan, kalau tidak dipenuhi juga sebenarnya tidak terlalu masalah. Nah, gitu. Kemudian para ulama membagi kepada 5 hal. Keniscayaan itu ada 5, yaitu tujuan syariah itu dalam arti keniscayaan itu ada 5. Kita semuanya sudah tahu ya, tetapi kita ingin menempatkannya dalam kerangka teori, yaitu hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian hifdzun nafas, menjaga nyawa, perlindungan terhadap nyawa. Maka perbincangan yang tadi saya contohkan, yang saya alami dengan seorang kawan Rabi Yahudi dari London namanya Nathan, itu kita berbicara tentang hifdzun nafas. Gitu. Kemudian hifdzul mal, perlindungan terhadap harta. Karena itu ada hukum muamalah, bahwa ada prosedur untuk memiliki harta, itu ada prosedurnya, tidak asal. Lalu ada hifdzul akal, memelihara akal. Kalau tadi ada pertanyaan ya tentang alkohol, kenapa alkohol tidak diperbolehkan di dalam Islam? Karena alkohol merusak pikiran. Nah, gitu. Banyak riset yang bisa ditampilkan ya berkaitan dengan bahaya alkohol bagi kehidupan manusia. Jadi karena Islam punya prinsip untuk menjaga akal, maka bagi orang yang tidak berakal, maka dia tidak punya kewajiban hukum, kan begitu. Ada istilah rufi al-qalam. Hadis itu rufi al-qalamu an thalathin. Hukum itu diangkat dari 3 kelompok manusia. Salah satunya adalah al-majnun, orang yang gila sampai akalnya kembali. Kemudian yang selanjutnya adalah hifdzun nasl, yaitu pelestarian keturunan. Karena itu ada institusi yang bernama perkawinan. Nah, perkawinan atau pernikahan sebuah institusi yang di dalamnya juga ada ragam aturan yang harus dipatuhi. Sebenarnya adalah itu berkaitan dengan hifdzun nasl, memelihara keturunan. Karena keberlangsungan hidup manusia di satu sisi harus terus terjadi, tetapi keberlangsungan itu harus terjadi dalam keteraturan. Keteraturan menyangkut asal usul, keteraturan menyangkut hubungan antar manusia yang berkaitan dengan harta, ya, warisan dan lain-lain. Maka Islam punya aturan tentang harta, warisan yang kaitannya dengan nasl, tentang keturunan. Misalnya komprehensifnya begini, waris itu. Apa yang menjadi sebab seseorang itu punya hak sebagai ahli waris? Adanya hubungan keturunan dan perkawinan. Nah, itu kan berarti Islam punya metode menjaga harta, tapi sekaligus menjaga keturunan. Kemudian hal-hal yang menjadikan seorang itu mahjub. Mahjub itu artinya terhalang untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya adalah kalau berbeda agama. Wah, ini menarik dalam perspektif hukum Islam. Kalau berbeda agama dengan bapaknya, dengan orang tuanya, maka itu mahjub untuk mendapatkan warisan. Maknanya di situ ada hifdzuddin. Nah, jadi
Ini something very comprehensive ya kalau kita perhatikan. Nah, sebagian ulama di era modern ini kemudian juga berbicara tentang konteks yang lain, tapi sejak zaman klasik sampai dengan hari ini ada yang disebut dengan hifdzul ird, yaitu memelihara atau menjaga kehormatan. Nah, ini. Lalu pelestarian terhadap 5 atau 6 hal tersebut adalah sebuah keharusan. Menjaga agama gitu ya, menjaga harta itu sebuah keharusan yang tidak bisa tidak. Jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang, maka hal-hal itu harus terjadi. Kalau kita ingin melangsungkan kehidupan di masa depan, punya generasi, ya harus punya keturunan. Tapi memperoleh keturunan itu juga dengan harus cara yang terpelihara juga kan gitu. Memelihara kehidupan, memelihara kelangsungan regenerasi harus dijalankan dengan cara yang terpelihara juga gitu. Nah, kehidupan manusia akan menghadapi bahaya jika akal terganggu. Oleh karena itu, Islam melarang keras khamr, narkoba dan sejenisnya. Kehidupan manusia akan berada dalam keadaan bahaya jika nyawa mereka tidak dijaga dan dilestarikan dengan berbagai tindakan pencegahan penyakit. Ya. Dalam bahasa Inggris, untuk menyebut kesehatan itu tidak selalu health, tetapi ada wellness. Nah, wellness itu kan berarti pemuliaan ya. Wellness itu wellness, baik, I'm very well, saya sangat baik. Jadi artinya di dalam wellness itu menurut saya ada makna pemuliaan. Nah, gitu ya. Maka karena itu semuanya gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kita juga bisa mengetahui bahwa pelestarian agama merupakan kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia, khususnya kehidupan akhirat. Itu kalau diteruskan diskusinya, maka kita berbicara tentang kebutuhan manusia akan agama. Apakah manusia membutuhkan agama menurut kita? Ya, ada banyak manusia yang menyangkal kehadiran agama dalam kehidupan. Tetapi sebenarnya secara intrinsik di dalam dirinya, tidak mungkin ada manusia yang tidak membutuhkan orang lain. Tidak mungkin ada manusia yang tidak membutuhkan pertolongan dari, ketika semua manusia tidak mampu dari sesuatu yang dia tidak lihat, sesuatu yang dia tidak saksikan, tapi dia yakini ada kekuatan. Kekuatan itu ya salah satunya adalah ya gak kelihatan, itu Tuhan. Meskipun orang tidak selalu menyebutnya Tuhan. Nah, ini bermakna menjaga agama. Oke, teman-teman sekalian, kemudian tahsinian. Nah, itu tadi itu kan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat tadi itu adalah hal-hal yang bersifat dengan doruriyah. Kemudian kita bisa melihat apa istilahnya itu yang bersifat hajiat, kemudian juga tahsiniat. Tahsiniat itu ya yang memperindah hidup. Hajiat itu ya hal-hal yang tanpanya kita tidak bisa hidup, maka disebut kemewahan. Oke, kemudian sekarang secara umum perkembangan teori makosid itu sangat banyak ya, tetapi saya ingin membawa teman-teman pada satu pandangan tentang siapa sebenarnya para peletak teori makosid syariah. Nah, di masa lalu kemudian nanti kita akan melihat bagaimana ulama-ulama di zaman sekarang atau ulama kontemporer mengembangkan teori makosid syariah. Oke, kita akan siapakah para imam pencetus teori makosid? Ini kita lihat dari abad ke-5 Hijriah sampai ke-8 Hijriah. Oke, yang pertama adalah Imam Al-Juwaini, yang disebut dengan Imam Al-Haramain tadi. Oleh para pengkaji hukum Islam, beliau dianggap sebagai pencetus teori kebutuhan publik. Abul Ma'ali Al-Juwaini menulis buku Al-Burhan fi Usulil Fiqh,
yaitu bukti nyata tentang asas-asas atau metode hukum Islam. Yang buku ini oleh banyak kalangan, banyak pengkaji hukum Islam dianggap sebagai karya fikih pertama yang mengemukakan sebuah teori tentang jenjang-jenjang kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Maka Al-Juwaini berpikir atau menyarankan tentang 5 jenjang al-maqasid, yaitu al-darurah, keniscayaan, kemudian al-hajah al-amah, kebutuhan-kebutuhan publik, kemudian al-makrumat, tindakan moral, lalu al-mandubat, anjuran-anjuran, dan apa yang tidak dapat dikembalikan kepada maksud yang spesifik atau tujuan-tujuan yang bersifat umum. Maka ia mengatakan bahwa tujuan hukum Islam adalah al-ismah sebenarnya. Al-ismah itu adalah perlindungan yang nyata terhadap keimanan, jiwa, akal, dan hal-hal yang bersifat pribadi dalam kehidupan manusia. Demikian juga Al-Juwaini mengatakan bahwa dalam upaya pengembangan teori maqasid, dia menulis buku Ghiyaul Umam, yang dalam karyanya itu ia mengajukan sebuah hipotesis tentang keadaan di mana dunia sudah kosong dari para ulama dan mazhab-mazhab hukum Islam. Jadi ada satu kutipan yang menarik adalah dia mengatakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Islam dan dunia adalah dengan membangun ulang hukum Islami dari dasar-dasarnya menuju puncaknya. Kemudian Al-Juwaini menulis bahwa prinsip-prinsip fundamental itu yang beliau sebut secara jelas dengan al-maqasid memiliki kelebihan karena ia tidak termasuk hal-hal yang diperselisihkan. Misalnya toharoh, pengangkatan beban hidup dari pundak orang miskin sebagai tujuan dari berbagai aturan zakat dan sedekah. Toharoh itu bersuci untuk menghilangkan berbagai kotoran dalam hidup kita. Jadi buku Ghiyaul Umam ini dapat dipandang sebagai sebuah usulan yang lengkap demi merekonstruksi hukum Islam berdasarkan maqasid atau al-maqasid, maqasid syariah atau al-maqasid. Yang kedua adalah Imam Ghazali yang melanjutkan pikiran gurunya, dan Jasir Audah menyebutnya dia sebagai pencetus jenjang-jenjang keniscayaan. Itu sebagai seorang murid yang mengembangkan teori gurunya, Al-Ghazali menulis buku Al-Mustasfa, Al-Mustasfa fi Usulil Fiqh. Jadi sumber-sumber yang terpercaya dan murni dan terpilih dalam usul fiqh. Dia membagi keniscayaan itu adalah keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lalu kalau sekarang ini kita sering mendengar istilah hifz gitu, hifdzul mal dan lain-lain, sebagian meyakini bahwa istilah hifz itu berasal dari Al-Ghazali. Gitu. Kemudian yang lainnya adalah yang menyebut untuk istilah ini dia juga untuk maqasid dia juga mengatakan tentang al-masolih, al-mauhumah, maslahah-maslahah yang tak tertentu. Kemudian yang ketiga adalah Al-Iz Ibnu Abdissalam yang memiliki pandangan tentang hikmah di balik hukum syariat. Teman-teman sekalian, kata-kata hikmah itu menarik kalau kita amati. Mungkin nanti kita bisa bicara itu lebih mendalam lagi dalam satu sesi tentang makna hikmah ya. Tapi secara umum kita sering mengatakan hikmah itu adalah manfaat atau rahasia di balik peristiwa, al-asrar. Maka Al-Iz Ibnu Abdissalam ini wafat pada tahun 660 Hijriah atau 1209 Masehi, berarti pada abad ke-13, menulis 2 buku tentang al-maqasid, yaitu Maqasidus Shalah, tujuan-tujuan pokok salat, dan Maqasidus Shaum. Berarti dia sudah berada pada level yang praktis, menerjemahkan atau berbicara
manfaat atau hikmah di balik ibadah-ibadah yang tertentu. Seperti juga tadi saya mengutip Ali Ahmad Al-Jurjawi yang juga berbicara tentang aneka ragam hikmah dan falsafah dalam hukum Islam. Kemudian juga ada buku yang lain, Qawaidul Ahkam fi Masolihil Anam, kaidah-kaidah dasar tentang kemaslahatan manusia. Nah, oke. Kemudian yang keempat adalah Imam Al-Qarafi yang berbicara tentang klasifikasi perbuatan Nabi. Al-Qarafi ini nama lengkapnya adalah Shihabuddin Al-Qarafi yang meninggal pada tahun 1285, masih pada abad ke-13, yang memiliki kontribusi dalam pengembangan teori al-maqasid sebagaimana yang kita kenal hari ini. Kemudian yang kelima adalah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, murid dari Ibnu Taimiyah, ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, meninggal pada tahun 1347, berarti abad ke-14, yang dianggap memiliki kontribusi melalui kritik yang detail terhadap al-khiyal al-fiqhiyah. Al-khiyal al-fiqhiyah itu adalah berputar-putar berargumen secara bulat itu dalam fikih. Nah, teman-teman sekalian, yang terakhir dianggap sebagai peletak dasar itu adalah Imam Asy-Syatibi yang menulis satu kitab Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah. Nah, kemudian di situ dia melakukan istilahnya itu 3 transformasi penting. Pertama adalah maqasid syariah dari sekadar maslahat-maslahat lepas, jadi maslahat-maslahat umum yang tidak terikat dengan aturan, menjadi asas-asas hukum. Jadi lalu muncul aturan tentang agama dan lalu al-maqasid dari hikmah di balik aturan kepada dasar aturan. Nah, gitu. Itu transformasi kedua yang dilakukan oleh Asy-Syatibi. Kemudian yang ketiga adalah dia berbicara tentang maqasid dari ketidaktentuan menuju keyakinan. Nah, ini. Dari ketidaktentuan menuju keyakinan. Jadi teman-teman sekalian, ini untuk pelajaran kita atau materi kita hari ini. Kita bicara tentang dasar-dasar berkaitan dengan maqasid syariah. Pada bagian atau materi berikutnya kita akan berdalam dengan membahas lebih detail masing-masing pemikir, perkembangannya di zaman modern ini, siapa-siapa saja yang telah mengembangkan teori maqasid, ditambah dengan perbincangan nanti tentang hikmah. Apakah arti hikmah itu kalau dikaitkan dengan hukum Islam? Kita akan merujuk kepada sebuah kitab, sebuah buku yang ditulis oleh Tengku Hasbi As-Siddiqi yang judulnya adalah Falsafah Hukum Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.